Bab 1. Dalam perjalanan menuju ke perusahaan, aku merasakan panas dingin di sekujur tubuh. Sesekali melirik ke arah kaca spion untuk melihat ke belakang. Tampak seorang gadis muda berambut panjang bergelombang yang dibiarkan tergerai. Tubuhnya seksi dan mempesona, mengenakan rok super pendek, sedang membelakangiku dengan posisi duduk di atas paha seorang pria paruh baya. Mereka berdua tengah fokus melakukan kegiatan yang tak bisa aku jelaskan. Kegiatan tersebut terus berlangsung sepanjang perjalanan hingga hampir tiba di bagian depan perusahaan. Pemandangan yang belakangan ini sering kusaksikan setiap kali mengantarkan bos membuatku mulai terbiasa, tapi sekaligus juga merasa panas dingin di setiap saat. Pria parubaya itu bergerak memeluk gadis di depannya dengan erat. Aku melirik kaca spion tengah dan dapat kulihat gadis itu sedang menutupi sebagian wajah Tuan Primus dengan tubuhnya. Napas keduanya terdengar berat dan memburu. Setelah beberapa saat kemudian, kegiatan itu akhirnya selesai dan sang gadis segera turun dari atas tubuh Tuan Primus dengan wajah yang memerah. Dia duduk di samping Tuan Primus sambil memperbaiki rok pendeknya. Wajahnya muda dan aku pun mengakui kecantikannya. Mereka berdua mulai turun dari mobil. Aku dapat melihat dengan jelas bokong Delia yang dibungkus oleh rok ketatnya. Hatiku pun mendadak tak tenang beberapa menit hingga aku berhasil mengendalikan diri. Aku baru saja berusia genap 20 tahun di awal tahun ini. Masa-masa di mana aku merasakan gejolak yang penuh semangat dalam diriku. Sialnya, pagi-pagi sekali aku malah disuguhkan adegan dari dua orang yang tengah bercinta di dalam mobil yang ku kemudikan. Bagaimana aku bisa mengendalikan diri jika sudah seperti itu? Tapi tak ada yang bisa kulakukan selain menahan diri sekuat yang ku bisa, serta mencoba mencari peralihan dari pikiran mesum itu. Meskipun wajah cantik Delia kerap kali muncul dalam fantasiku, aku tetap sadar diri untuk menepisnya. Alasannya cukup sederhana. Aku hanya seorang supir yang bertugas mengemudikan mobil untuk bosku, Tuan Primus, dan keseharianku adalah membawa pasangan tersebut untuk bercinta di dalam mobil sepanjang perjalanan. Tentu aku tak bisa menolak ataupun berani protes, sebab pria itu adalah bos besar dan Delia Putri adalah sekretaris sekaligus wanita simpanannya. Sepanjang melangkahkan kaki di dalam perusahaan, nyatanya aku belum bisa juga mengalihkan pikiranku dari kejadian dan tadi. Bahkan getaran di dalam mobil akibat gerakan yang dia buat oleh Delia tadi masih saja membuat kepalaku ikut berguncang. Dan tepat ketika hati masih penuh gelisah, tiba-tiba aku merasa menabrak sesuatu yang lembut. Aku bahkan dapat merasakan gumpalan dua buah dada yang mengejutkanku hingga dengan cepat aku mengangkat kepala. Ternyata benda yang kutabrak itu adalah milik Delia. Kulihat wajah cantiknya yang masih menyisakan semburat merah bekas kegiatan di mobil tadi. Dia segera menyilangkan kedua tangannya menutupi dada lalu menatapku dengan kesal. "Wira, kamu sengaja nabrak dadaku?" Dengan cepat ku jawab, "Enggak. Jangan asal ngomong ya," elakku sambil melihat ke sekitar ruangan dengan perasaan gugup, khawatir jika ada Tuan Primus. Jika dia mendengar ucapan Delia, mungkin saja dia akan memecatku. Delia masih menatapku dengan tatapan yang sama. "Tapi tadi kamu memang nabrak aku kan? Kenapa pas di sini kalau nggak sengaja?" Tanpa sadar aku malah menatap bagian dada Delia. Kedua tangannya nampak meremas buah dada itu sehingga terlihat seperti aku keluar dari tempatnya karena bentuknya yang sangat besar dan empuk. Lalu aku melihat ke bagian rok pensilnya yang ketat dan juga pendek. Sebagai seorang lelaki normal, pemandangan itu jelas saja membuatku sesak napas. "Aku nggak sengaja, aku nggak nyangka kamu ada di belokan sini. Tadi aku lagi nggak perhatikan jalan," ucapku mencoba menjelaskan agar Delia tidak sampai berpikiran aneh-aneh apalagi sampai mengadu pada bos. Entah apakah Delia mendengar penjelasan dariku atau tidakkah. Pada saat itu dia malah mendekat lalu tiba-tiba bertanya, "Hei, menurutmu apa kegiatanku di mobil tadi bagus?" Tanyanya pelan. "Aku nggak lihat," sautku datar. "Apa-apaan pertanyaan itu?" Aku pun mundur satu langkah menjauhinya. Delia menangkap raut wajah tegangku, sepertinya dia tak tahan untuk tidak ketawa. Lalu bertanya lagi, "Kalau nggak lihat, lalu kenapa milikmu itu bereaksi?" Satu telunjuk mungilnya mengarah ke bagian bawahku. Aku pun tercekat dan tak mampu berkata-kata, kecuali hanya mengumpat di dalam hati, gadis ini nakal sekali. Melihatku hanya diam saja, Delia memutar tubuhnya perlahan lalu mulai berjalan dan berkata, "Aku bakal bilang ke Tuan Primus sekarang kalau tadi kamu sudah berani main-main sama aku. Sengaja nabrak dadaku sampai milikmu tegang begitu." Dia juga menengok ke arahku sekilas. Aku mulai panik. "Jangan!" teriakku lantas mengejarnya.
Aku benar-benar nggak sengaja nabrak kamu. Bisa nggak kamu jangan marah? Delia berhenti lalu berbalik menatapku, sudut bibirnya sedikit tertarik ke atas. Lalu bertanya dengan wajah puas, apa kamu bakal setuju kalau aku minta sesuatu asalkan aku berhenti marah? Kamu mau apa? Melihat senyumnya licik itu aku pun menjadi waspada. Delia masih menatapku dengan senyuman penuh maksud itu. Aku mau cium kamu, barulah kamu aku maafkan. Aku terdiam sejenak, tenggorokanku tercekat. Aku marah pada gadis nakal itu dan aku merasa sedang dipermainkan olehnya. Namun, aku tak bisa berbuat apa-apa karena jika menolak jabatanku taruhannya. Sebentar aja ya, ucapku dengan tidak yakin. Mendengar kata-kataku, Delia semakin tertawa puas. Ya, bentar aja, ucapnya senang. Dan hanya butuh waktu sepersekian detik saja gadis itu langsung bergerak ingin menyerangku. Namun entah kenapa aku jadi tidak yakin, merasa bahwa ini tidak benar. Segera ku tahan kedua lengannya dengan dua tanganku lalu ku dorong mundur. Delia tidak marah karena aku tolak. Dia malah menatapku dan tertawa puas. Hahaha. Tadi aku cuma bercanda, aku nggak akan ngadu. Sebenarnya bos minta aku buat manggil kamu ke ruangannya sekarang. Aku sangat malu sekaligus marah dan ingin mengamuk padanya karena aku baru sadar bahwa telah terjebak dalam perangkap yang dia rancang sejak saat sengaja menabraknya dirinya ke belokan tadi. Akan tetapi lagi-lagi tak ada yang bisa kulakukan. Dia adalah wanita milik Tuan Primus, maka aku tak boleh melawannya, apalagi sampai menyinggung perasaannya. Satu-satunya pilihan yang bisa kulakukan adalah menjauh sesegera mungkin sambil menarik napas dalam, lalu mengembuskan dengan kuat. Aku pun bisa sedikit lebih tenang. Segera aku membawa langkah kaki lebarku menuju ke ruangan Seu, tempat di mana Tuan Primus berada. Aku mengetuk pintunya lalu suara Tuan Primus terdengar dari dalam. Masuk. Aku mendorong daun pintunya dan masuk ke dalam. Tuan Primus sedang duduk di belakang meja kerjanya. Ketika melihatku masuk, dia lantas menyodorkan sebatang rokok padaku. Bagus kamu kemari. Kebetulan saya sedang ingin bicarakan sesuatu denganmu. Aku mengangguk singkat dan segera menjawab. Baik Tuan, tugas apapun yang Anda mau saya kerjakan akan segera saya lakukan. Rokok itu kusambut lalu kuselipkan di telinga karena aku tidak merokok. Lagi pula aku hanyalah seorang supir pribadi. Sangat tidak pantas jika sama-sama menghisap rokok bersama dengan majikan. Tuan Primus mungkin tidak memperlakukanku seperti orang lain, tetapi akulah yang harus sadar diri dengan identitasku yang jauh di bawahnya. Apalagi baru saja kejadian bodoh bersama Delia di lorong tadi membuatku merasa sangat bersalah di depan Tuan Primus, sekaligus takut jika saja bos besar itu mengetahuinya. Tugas yang akan kuberikan ini sangat khusus, Wira. Suara Tuan Primus terdengar berwibawa tapi santai. Dia tidak terlihat ingin berbicara dengan buru-buru. Awalnya dia bergerak menyalakan ujung batang rokok, mengisapnya dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. Baru kemudian dia menatapku dan mulai berbicara dengan serius. Saya mau kamu merayu istri saya. Mendengar perkataan itu aku begitu terkejut hingga berzingkat dan nyaris terjatuh dari posisi berdiri. Tuan, apa Anda sedang bercanda? Laki-laki mana yang membiarkan orang lain ngerayu istrinya? Tanyaku dengan keteranan yang maksimal. Namun tak kuduga, Tuan Primus sama sekali tak berniat untuk tertawa. Malah terus menatapku dan berkata dengan nada tegas, saya nggak bercanda, saya serius. Tapi maaf Tuan, saya nggak mungkin berani. Meskipun Tuan Primus berkata bahwa dia serius, tentu aku masih tak bisa terpercaya. Aku pun terus menggelengkan kepala untuk menolak. Saya nggak bisa melakukan ini Tuan, benar-benar nggak bisa. Kamu nggak bisa atau nggak mau melakukannya. Tuan Primus bereaksi. Setelah mendengar penolakanku, dia mengerutkan kedua alisnya. Bahkan tatapan matanya pun sedikit berubah dingin. Itu karena selama bekerja padanya tak sekalipun aku pernah berani menolak perintahnya. Hanya saja untuk tugas kali ini bagiku itu sungguh tugas yang gila. Aku dapat merasakan dinginnya tatapan mata Tuan Primus. Hatiku merasa agak khawatir dan tak berani lagi menjawab. Yang dapat kulakukan hanya diam dan menundukkan wajah. Tatapan mata itu mampu membuatku takut kehilangan pekerjaanku. Bagaimanapun aku masih tidak bisa memahami apa yang dipikirkan oleh Tuan Primus. Hatiku masih bertanya-tanya tentang bagaimana mungkin ada lelaki yang secara sukarela membiarkan orang lain merayu istrinya. Namun tampaknya Tuan Primus sedikit tidak mau bersabar. Dia tampak menyalahkan sebatang rokok lagi lalu kembali menataku dan berbicara. Saya akan berterus terang padamu, Wira. Kamu tahu tentang hubunganku dengan Delia yang sekarang ini sedang hamil, bukan? Oke, lanjut bab 2.